Yo, halo semua. Ketemu lagi dengan gua di channel Ryan Kun Sensei. Pada kesempatan sekarang, gua akan ngelanjutin pembahasan gua yang berkaitan dengan light novel Isekai Apocalypse Minogra volume kelimanya. Ini adalah pembahasan part ketiganya. Sebelum kalian nonton video ini, baiknya kalian nonton dulu pembahasan part pertama dan kedua sebelumnya agar bisa nyambung sama yang gua bahas di video ini. Kalian bisa mencek playlist gua yang berkaitan dengan light novel Isekai Apocalypse Minogra, atau kalian bisa mengklik link yang telah gua berikan di deskripsi. Langsung saja kita masuki pembahasannya. Pada scene terakhir pembahasan part kedua sebelumnya, saat itu telah gua jelasin kalau Komandan Vion tengah memusingkan tentang siapa yang membunuh seluruh paladin yang ada di kerajaan suci Lenea. Di sini Komandan Vion tengah berpikir, apakah mungkin ini adalah ulah dari Raja Kehancuran Takutoira atau tidak. Jadi pada pembahasan part ketiga ini akan melanjutkan dari sini. Pada scene pertama akan memperlihatkan saat dimana Komandan Vion tengah bertemu dengan salah satu dari 7 orang gadis suci yang berasal dari ibu kota pusat kerajaan suci Qualia. Oh ya, di sini kalian harus tahu kalau kerajaan suci Qualia memiliki 7 orang gadis suci, itu termasuk kepada Vene dan juga Soalina. Kembali lagi kepada saat ini, yang dimana memperlihatkan Komandan Vion yang tengah bertemu dengan salah satu gadis suci, yang dimana saat itu diketahui kalau namanya adalah Light Rain. Pada waktu itu terjadilah beberapa obrolan antara Light Rain dan juga Komandan Vion. Pada awalnya Komandan Vion menyangka kalau hal ini berhubungan dengan kerajaan suci Lenea. Akan tetapi pada saat itu ternyata Light Rain hanya ingin meminta tolong kepada Komandan Vion untuk bertemu dengan salah satu paladin bawahannya yang bernama Verdel. Oh ya, di sini Light Rain juga menginformasikan kepada Komandan Vion kalau ternyata para gadis suci lainnya tengah sibuk berurusan guna membantu kerajaan Elna. Light Rain juga menambahkan kalau ternyata kerajaan Elna telah ditaklukkan sepenuhnya oleh penyihir wanita yang bernama Fagia. Diketahui kalau dia merupakan sukubus. Pada waktu itu ketika mendengarkan hal tersebut, Kapten Vion sangat terkaget. Dirinya tak menyangka kalau kerajaan Elna yang terkenal dengan sihir elementalnya berhasil ditaklukkan oleh seseorang. Di sini Kapten Vion berpikir kalau kerajaan Elna saja bisa ditaklukkan seperti itu. Lantas bagaimana dengan kerajaan suci Lenea pada saat sekarang? Pada waktu itu bertambah lagi rasa kegelisahan di dalam pikirannya Kapten Vion. Kemudian pada waktu itu obrolan antara Kapten Vion dan juga Light Rain kembali berlanjut. Di sini Kapten Vion baru teringat kalau ternyata Light Rain ini adalah anak angkat dari anak buahnya yang bernama Verdel. Lalu setelah beberapa obrolan, Kapten Vion pun berjanji untuk mempertemukan Verdel berdua dengan Light Rain. Kemudian kita akan beralih kepada scene berikutnya yang kini memperlihatkan Atto yang tengah berada di kamarnya. Di sini ternyata hal yang dilakukan Atto ketika berada di kerajaan suci Lenea setelah mendapatkan kesadarannya kembali hanyalah bermalas-malasan di dalam kamarnya. Pada waktu sekarang terlihat Atto yang tengah memeluk sebuah boneka yang mirip dengan Takuto. Nah, di sini sebenarnya Atto tengah berpikir kenapa Takuto belum juga mendatanginya dan kenapa Takuto lebih memilih untuk berurusan dengan semua pasukan paladin yang ada di kerajaan suci Lenea. Atto pada waktu itu ternyata yakin 100% kalau kejadian yang tengah menimpa pasukan paladin dari kerajaan suci Lenea adalah ulah dari rajanya Takuto. Akan tetapi di sini Atto tak tahu bagaimana cara Takuto melakukan hal tersebut dan apa manfaatnya bagi Takuto. Atto pada waktu itu mencapai sebuah kesimpulan, akankah Takuto membencinya sehingga membuat Takuto belum juga menjemputnya di kerajaan suci Lenea. Lalu setelah merenung beberapa saat,
Ketika itu Ato teringat sepertinya dirinya melupakan sesuatu yang berkaitan dengan Takuto. Masalahnya di sini Ato sama sekali tak menemukan cara untuk mengingat hal tersebut dan kenapa dirinya bisa melupakannya. Kemudian pada saat itu Ato mendapatkan sebuah ide bagaimana memanfaatkan dadu seperti yang dilakukan oleh Herakino. Nah, setelah mendapatkan hal tersebut, Ato pun langsung mengeluarkan sebuah dadu dan langsung melemparnya. Oh ya, di sini kalian harus tahu alasan kenapa Ato bisa melakukan hal tersebut. Dikarenakan karena Ato telah tergabung di dalam game table RPG seperti Herakino. Kalau Ato nggak tergabung ke dalam game table RPG, maka bisa dikatakan ini adalah hal yang mustahil untuk dilakukan. Kembali lagi kepada saat ini yang memperlihatkan ketika itu Ato tengah melemparkan sebuah dadu. Namun saat itu Ato terpaksa melempar beberapa kali dikarenakan karena dirinya tidak mendapatkan hasil seperti yang diinginkannya. Tentu saja ini berbeda halnya dengan Herakino yang berhasil dengan sekali coba dikarenakan karena dirinya mendapatkan hak eksklusif dari game masternya. Jadi setelah mengulang beberapa kali, Ato pun berhasil mendapatkan hasil yang diinginkannya, yang dimana dia mulai mengingat hal lain dari Takuto. Nah, di sini ketika Ato mengingat hal-hal lain dari Takuto, saat itu pun dirinya sangat terkejut dikarenakan dia baru teringat betapa mengerikannya Takuto ketika menjadi serius. Di dalam pikirannya Ato tengah membayangkan betapa gilanya rajanya Takuto ketika berurusan dengan musuhnya. Kemudian saat itu scene akan berganti, yang dimana kini memperlihatkan Komandan Vion yang tengah bertemu dengan Sualina. Pada waktu itu Komandan Vion mengatakan kalau dirinya ingin membicarakan sesuatu berdua dengan Sualina. Nah, di sini Sualina berkata, kenapa kita tidak menunggu kehadiran dari Herakino dan juga Vene? Mendengarkan perkataan dari Sualina, saat itu Komandan Vion berkata kalau ini adalah hal yang mendesak dan berkaitan dengan pembunuh dari para paladin sebelumnya. Maka bisa dikatakan ini adalah hal yang penting untuk membicarakannya kepada Sualina pada saat sekarang. Nah, dikarenakan karena apa yang dikatakan oleh Komandan Vion sangat masuk akal. Mau tak mau, Sualina pun setuju untuk berbicara berdua dengan dirinya. Lalu pada waktu itu, Komandan Vion membimbing Sualina untuk pergi ke suatu tempat guna membicarakan hal ini. Kemudian pada saat itu scene akan berganti ke sisinya Penatua Moltar yang tengah berada di kerajaan Minogra. Pada waktu itu terlihat Penatua Moltar yang tengah memusingkan sesuatu, yang dimana ketika itu terlihat dirinya tengah memegang sebuah kertas. Di situ diketahui kalau ternyata kertas yang dipegang oleh Penatua Moltar berisikan sejumlah pertanyaan yang diberikan Takuto kepadanya. Nah, di sini baru diketahui juga kalau ternyata Takuto memberikan beberapa pertanyaan kepada Penatua Moltar yang diberikan melalui duo kembar. Di sini ternyata Takuto memberikan 7 pernyataan kepada Penatua Moltar. Berikut beberapa pernyataan yang diberikan oleh Takuto kepada Penatua Moltar. Di sini bisa terlihat pada layar kalian, yang dimana kalian bisa aja baca sendiri 7 pernyataan yang diberikan Takuto kepada Penatua Moltar. Nah, melalui 7 pernyataan ini, Penatua Moltar harus menjawab teka-teki tersirat yang disimpulkan dari 7 pernyataan ini. Lalu ketika tengah memusingkan hal tersebut, saat itu datanglah Takuto yang langsung menyapa Penatua Moltar. Di sini Penatua Moltar sangat terkejut dikarenakan Takuto tiba-tiba bisa berada di dalam istana Minogra. Terlihat saat ini oleh Penatua Moltar kalau Takuto benar-benar berbeda seperti dirinya yang sebelumnya. Di sini seperti aura kegelapan yang dimiliki oleh Takuto langsung menyambar orang-orang yang melihatnya. Nah, di sini Takuto pun terlibat beberapa obrolan berdua dengan Penatua Moltar. Lalu setelah mengobrol beberapa kata,
Saat itu Takuto memerintahkan Penatua Moltar untuk memanggil Emble, Kapten Gia, dan juga dua kembar. Kemudian pada saat itu scene akan berganti, yang dimana kini memperlihatkan Takuto, Emble, Penatua Moltar, dua kembar, dan juga Kapten Gia tengah terlibat dengan sebuah diskusi. Di sini Takuto hanya menanyakan bagaimana situasi dari Minogra. Apakah dua kembar telah menjalankan perintahnya? Mendengarkan perkataan dari rajanya Takuto, saat itu dua kembar jelasin kalau perintah dari rajanya Takuto telah dijalankan 100% oleh mereka. Lalu pada saat itu sesi diskusi akan berganti topik, yang dimana kini Takuto menjelaskan siapa Erakino dan siapa Soalina yang telah membunuhnya sebelumnya. Di sini Takuto mengungkapkan kalau Erakino adalah seorang player yang berasal dari game table RPG, yang dimana dia dibantu langsung oleh game masternya. Tentu saja ketika mendengarkan penjelasan dari Takuto, baik itu Penatua Moltar, Emble, dua kembar, dan juga Kapten Gia sama sekali tak mengerti. Menyadari kalau penjelasannya sulit dimengerti, saat itu Takuto jelasin kalau orang yang telah membunuhnya memiliki kekuatan yang tak lebih kurang seperti dirinya. Di sini Takuto jelasin kalau Erakino memiliki sebuah skill yang memungkinkannya untuk mewujudkan keinginannya dengan melemparkan dadu. Jadi bisa dibilang kalau dadu yang dilemparkan oleh Erakino menunjukkan angka tertinggi, maka bisa dikatakan keinginan dari Erakino akan terkabul sepenuhnya. Takuto saat itu menambahkan, sebenarnya Erakino nggak sekuat itu, akan tetapi dikarenakan karena dirinya dibantu oleh game masternya, maka bisa dikatakan dia akan langsung mendapatkan angka tertinggi dan keinginannya akan langsung terwujud dengan hanya sekali coba. Mendengarkan penjelasan dari Takuto, saat itu Penatua Moltar sangat terkejut dikarenakan karena sebelumnya dirinya berpikir kalau lawan mereka hanyalah para orang-orang suci yang berasal dari kerajaan suci Qualia. Namun siapa yang menyangka kalau lawan mereka adalah entitas yang sama kuatnya seperti Takuto. Lalu saat itu Penatua Moltar bertanya, bagaimana caranya kita melawan musuh yang seperti itu dan menyelamatkan Ato? Di sini Takuto jelasin kalau untuk menyelamatkan Ato biar itu menjadi tanggung jawabnya. Di sini Takuto meminta kepada para bawahannya untuk menyelesaikan sisa-sisa dari penyerbuannya Takuto. Di sini Takuto menambahkan kalau dirinya nggak ingin berurusan dengan para kroco yang ada di kerajaan suci Lenea. Jadi di sini bisa dibilang kalau Takuto menginginkan para bawahannya untuk berurusan dengan para kroco yang ada di kerajaan suci Lenea. Di sini Takuto kembali berkata, sebenarnya dirinya tak ingin menghancurkan sebuah kerajaan, akan tetapi dikarenakan karena mereka telah berurusan dengannya dan menculik Ato, maka bisa dipastikan kerajaan suci Lenea akan dimusnahkan. Takuto saat itu menambahkan kalau kayaknya ke depannya Minogra akan berurusan dengan kerajaan-kerajaan lainnya. Nah, di sini terjadilah sebuah kesepakatan yang dimana Takuto akan berurusan langsung dengan Erakino dan menyelamatkan Ato, sedangkan para bawahannya akan menghancurkan semua kroco yang terlibat dengan kerajaan suci Lenea. Oh ya, di sini kalian harus tahu kalau Takuto memberikan nama untuk operasi penyerangan kali ini, yang dimana Takuto menyebutnya sebagai operasi pemenggalan bangsa ilahi. Nah, sekianlah pembahasan gua kali ini yang berkaitan dengan light novel Isekai Apocalypse Minogra volume kelima part ketiganya. Terima kasih telah menonton dan harap untuk selalu mendukung channel ini.